Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, kali ini dalam video saya akan bahas soal-soal ujian semester ganjil mapel bahasa Inggris kelas 11 SMK ataupun SMA. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang barangkali soal ini yang sering muncul dalam ujian semester ganjil bahasa Inggris. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini ada pilihan berganda. Ini khususnya untuk pilihan berganda ada 40 butir soal ya. Jadi silakan simak videonya sampai selesai. Usahakan jangan di skip videonya supaya kamu bisa memahami dan benar-benar dapat mengerjakan soal-soal ujian yang tentu saja yang akan ada mirip-miripnya seperti ini ya. Oke, baiklah. Sebelumnya bagi yang kamu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya supaya nanti kalau ada video-video yang terbaru mengenai soal ujian kelas 11 bahasa Inggris kamu akan duluan ataupun yang pertama kali bisa mendapat soal-soal tersebut. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nomor 1 ada di sini Putri ya. Let me blank my friend to you. This is Ayu. Bayu, hi Ayu, nice to see you. Nah, jadi di sini sebenarnya ini orangnya ini ya, ada ini dia sebenarnya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi di sini Putri yang ngomong ini ya, let me blank my friend to you. This is Ayu. Kemudian Bayu yang ngomong lagi, hi Ayu, nice to see you. Nah, kira-kira apa kira-kira jawabannya di sini ya? Kalau kita lihat pilihan di sini ada A, hello, B, good night, C, introduce, di hi, goodbye. Nah, di sini kita lihat let me, berarti let me setelah ini berarti kata kerja bentuk pertama ya. Oke, di sini biasanya pasti kata kerja bentuk pertama ya. Kalau bisa kita lihat ya. Ya, ini pasti yang diminta nanti kata kerja bentuk pertama ya. Oke. Jadi kalau ini pasti apa saja let me. Ya, kalau contoh ini cocok di sini kira-kira apa? Kalau hello nggak mungkin ya, let me hello nggak mungkin, ini udah jelas salah. Good night juga salah. Introduce artinya memperkenalkan, berarti biarkan saya atau mari saya perkenalkan ya, teman saya kepada kamu. This is Ayu, berarti namanya si Ayu ya. Oke, hi Ayu, nice to see you. Jadi yang benar adalah introduce. Oke, ini tentang perkenalan ya. Oke, ini mungkin ada di pelajaran kelas 1 ya, cuman mungkin diujikan lagi di kelas 11 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, langsung ke berikutnya soal nomor 2. Oke, nah di sini mungkin kamu akan mencari yang sesuai ya. Kita lihat lagi mana soal tadi. Coba nih, oke. Ini dia. Nah, Wenda ini nama orang ya. Wenda go to school yesterday. Berarti ini ceritanya ini di masa lampau. Nanti berarti mengenai tesis ini ya. Yesterday because she her grandmother in Jogja Hospital. Oke, jadi kita lihat dulu di sini kan. Kalau kita lihat Wenda tidak go to school yesterday because berarti di sini tidak karena ini gitu ya. Berarti Wenda ini tidak pergi sekolah. Cuma dilihat di sini ada yesterday ya. Ada kata keterangan yesterday berarti ini di masa lampau, berarti past tense ya. Ini berarti past tense. Oke ya, past tense. Nah, kalau past tense seperti ini berarti nanti bentuk negatifnya menggunakan did not atau didn't ya. Oke, karena di sini sudah ada kata kerjanya ya, didn't go, makanya didn't go ya. Contohnya didn't go to school yesterday because, nah, karena ini juga di masa lampau, berarti nanti kata kerja bentuk kedua ya kira-kira ya. Kata kerja bentuk kedua karena ini past tense ceritanya ya. Oke, titik-titik her grandma itu maksudnya neneknya. Berarti kira-kira pilihannya mengunjungi ya. Oke, kata kerja mengunjungi berarti visit. Oke, visit berarti menjadi visited ya, bentuk keduanya visited. Oke, berarti didn't dengan visited. Kita kan didn't tadi ya, ini didn't, sini visited. Okay, Wenda didn't go to school yesterday because she visited her grandma in Jogja Hospital. Oke, berarti ini dia.
Jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, yang benar ini. Kalau ini salah ya, dia pakai did salah, kan didn't ya. Ini juga doesn't salah, ini karena ini present tense. Oke, didn't benar, tapi visitnya di sini harus bentuk kedua ya. Ini salah ya. Ini juga salah. Oke, kita lanjutkan. Number 3, I blah, 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 said when my best friend left me yesterday. Nah, berarti cuma ini masih past tense ya. Ini khususnya past tense. Lagi-lagi ini ceritanya past tense. Kalau past tense itu pakai kata kerja bentuk kedua, atau kalau dia gunakan to be pasti menggunakan was and were ya. Oke, ini past tense. Oke. Kalau I sini kan butuhnya ini kata sifat nih. Oh, ini kata sifat, maka di sini harus butuh to be ya. To be-nya I untuk past tense itu apa? Kalau dia to be-nya itu ada where, ya, ada was, ya. Oke, ada where. Nah, where ini untuk siapa saja? Ini untuk you, we, they, untuk subjek you, we, they, atau lebih dari satu orang. Nah, kalau was itu untuk I, she, he, it, ya itu ya. I, saya, she untuk perempuan, he untuk laki-laki ya, dia ya. Kemudian it untuk benda. Jadi yang cocok adalah I was, ini ya. Jawabannya ini ya. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke, I was sad when my best friend left me yesterday. Saya sedih ketika teman baik saya meninggalkan saya kemarin. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nah, ini dia nomor 4. Masih kok jauh nih ya. Oke, nomor 4-nya. Oke, sampai sini dulu. Ya. Di sini ada Budi dan Jojo. What did you buy last night on a big sale? Did you buy? Berarti ini past tense ya. Ini kata kerja pertama. Ini did, ada kata did-nya untuk bertanya ya. What did you buy last night on a big sale? Berarti masih juga tentang past tense ya. Past tense. Oke, kata kerja ini di masa lampau ya. Pasti menggunakan kata kerja bentuk kedua nanti ya. Oke, apa yang kamu beli? Berarti saya membeli apa gitu ya. Oke, karena ini saya membeli apa berarti I buy. Membeli itu kan buy ya. Buy bentuk keduanya itu bought ya. Bought. Oke, bought. Maka kita lihat di sini, buy ini salah ya. Will buy nggak boleh, ini future tense. Nah, ini dia, I bought a jacket. Ini dia jawaban yang benar. I will buying, nah tidak ya, ini kan sedang. Ini sedang tapi di masa lampau. Ini nggak boleh. Ini past continuous. Kita mintanya sini past tense ya. Oke, ini salah juga. Oke, langsung nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. When I saw you in the shop last night. Masih past tense ya. When I saw you in the shop last night, you titik-titik ya, blank your new hat. Berarti kamu kira-kira apa sini? Ketika saya melihat kamu, berarti kamu sedang apa gitu ya? Berarti ini butuh apa tensi di sini ya kira-kira? Ya berarti sini past continuous nanti ya. Ada past continuous ya, ada continuousnya di sini nanti. Oke. Nah, kalau past continuous itu ciri-cirinya gimana? Ya, kalau past continuous itu nanti subject, kemudian ada to be, was, atau were ya. Ini ada ininya ya. Kemudian ditambahkan verb ing ya. Atau verb ing lah gitu ya. Kemudian masukkan objeknya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nanti ada to be-nya was atau were ya. Oke, berarti begini. You berarti you wear gitu ya. Jadi mengenakan atau menggunakan ya, memakai ya. You wear, mana sini wear? Atau ini weren't, berarti karena sini ceritanya tidak lah berarti ya. When I saw you in the shop last night, you weren't, kamu tidak sedang ya, kamu tidak sedang memakai, berarti ini jawabannya ya. Jawabannya yang benar ini ya. Ini kemudian ini ya. Oke. Jawaban yang benar adalah ini ya. Ini salah, ini present tense, ini memang past tense ini ya, ini past tense. Ceritanya kan dia sedang pada saat itu. Ketika saya melihat kamu tidak sedang gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Ya, nomor 6 di sini ini ya.
Misalnya seperti ini. We blank blank in the classroom when the headmaster entered. Ketika kepala sekolah masuk, kami, kita gini sedang atau apa gitu ya. Berarti ini ceritanya di masa lampau, tapi di sini kita mintanya sedang berlangsung. Berarti ini ceritanya masih past continuous ya, masih past continuous ya. Berarti kejadiannya sedang berlangsung tapi di masa lampau ya. Oke, berarti kalau dia begini jawabnya we, to be-nya apa itu ya? Berarti to be-nya where ya. Where all sitting, berarti kami semua sedang duduk ketika apa tadi ya? Ketika kepala sekolah masuk. Oke, itu deh ya. Berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Ya, jawaban yang benar ini adalah pakai to be where, kemudian verb ing-nya sitting. Oke, kita lanjutkan lagi. When the teacher blanks the exam papers, it becomes clear to him that several students have cheated. Nah, ketika guru titik-titik kertas ujian, ini menjadi jelas, semakin jelas atau jelas bagi dia bahwa beberapa siswa telah melakukan atau telah menyontek ya, menyontek ini berbuat curang ya. Jadi ketika apa gitu di exam paper, it became clear to him that several students had cheated. Nah, kita lihat di sini dulu ketika guru ini memeriksa gitu ya, memeriksa ceritanya kan memeriksa ya, periksa kertas ujian, jelaslah bahwa beberapa setelah menyontek. Berarti ini kejadiannya di masa lampau. Kejadiannya di masa lampau dan sudah terjadi gitu ya. Oke, terus berarti ketika guru ini memeriksa gitu ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Is correcting tidak mungkin. Ini kan di masa lampau, masa pakai simple present tense ini tidak mungkin ya. Oke, was correcting. Sedang mengoreksi. Ya, sedang mengoreksi. Ini ceritanya di masa lampau. Oke, bolehlah dulu. Kita tunggu dulu ya. Ini the teacher, guru dikoreksi. Nggak mungkin ya guru yang dikoreksi, tapi guru yang mengoreksi ya. Ini karena kan passive voice ya. Passive voice ini passive voice. Jadi ceritanya dia dikoreksi. Kalau ini mengoreksi. Kalau ini yang had been correcting, telah memeriksa. Ketika guru telah memeriksa, nggak nyambung ya. Kalau ini telah juga, tapi ini present continuous. Guru sudah memeriksa, tapi ada hubungannya di masa sekarang. Oh, ini ceritanya kan di masa lampau ya. Ini ceritanya di masa lampau. Dan pada saat gurunya sedang memeriksa, dia semakin jelas ya, atau yakin bahwa beberapa murid itu telah menyontek gitu. Oke, berarti jawaban yang benar adalah was correcting ya. Ini ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah B ya. Ini dia. Oke. Ketika guru sedang mengoreksi. Ini masa lampau ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. When Tono Ali, he was riding a bike. Ketika Tono titik-titik Ali, dia sedang mengendarai, tapi di sini bukan menunggangi sepedanya ya gitu ya. Artinya di sini dia bersepeda ya. He was riding. Ini masih past continuous juga ini ya. Ini masih past continuous tense ya. Ya, ini masih past continuous. Ya, oke, past continuous tense. Oke. Ini ada he was riding a bike. He was riding a bike berarti dia sedang berlangsung di masa lampau. Ketika berarti menyusul ini ya. Ketika Tono apa kira-kira? Ketika Tono ceritanya gimana ini? Kalau sini was speeding sedang berlangsung. Nah, ingat setelah when ini dia harus past tense ya. Setelah ada kata when, ya kalau dia past continuous, kalau ada seperti ini keterangan waktunya itu setelah when, dia di sini harus past tense ya.
Di sini harus present karena ini menyusul ya, menyusul di masa lampau. Oke, berarti sini harus menggunakan kata kerja bentuk kedua nanti ya. Oke, pasti sini di kata kerja bentuk kedua. Oke. Apabila past continuous, keterangan waktu yang menggunakan kata when ketika ada kegiatan lain muncul di masa lampau, maka itu menggunakan kalimatnya nanti past tense ya. Oke, maka di sini ini salah. Has met, ini juga salah, ini juga salah. Nah, karena ini pasti harus menggunakan kata kerja bentuk kedua dari meet menjadi met ini dia. Oke, met sini salah. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjutkan. What a beautiful dress you have. Nah, ini untuk mengungkapkan apa ya? Apa namanya? Untuk memberikan rasa salut ya. Memberikan pujian kepada seseorang ya kan. Oke, contoh berarti ini what a beautiful dress you have. Oh, indah sekali ya pakaian yang kamu punya gitu ya. Memberikan pujian terhadap sesuatu benda ya kan bisa. Nah, jawabnya kira-kira apa? Kalau ada teman kamu mengatakan gini kepada kamu, what a beautiful dress you have. B mengatakan apa gitu ya. Kalau di sini saya tidak yakin. Ini kurang cocok ya, saya tidak yakin. It's delicious, lezat sekali. Nggak cocok ya. Pasti jawabannya pasti terima kasih, pasti gitu ya. That's very kind of you. Ya, terima kasih kamu baik sekali mengatakan itu ya. Atau never mind, tidak masalah, tidak apa-apa, kurang nyambung ya. It's fine, lucu ya. Nggak mungkin ya, berarti that's very kind of you, karena ya teman kamu sudah memuji gitu, maka ya kamu baik sekali, atau ya ini cocok ya, ini jawabannya ini ya, ini cocok jawabannya ya. Oke. Dan ini responnya yang boleh gitu, atau boleh juga thank you ya, thank you very much ya, boleh seperti itu. Oke, nomor 10 kita lanjutkan. Ada Maria, ada Mother. Mom, finally I won the music contest. Akhirnya saya memenangkan kontes musiknya. Kira-kira jawabannya Mother apa kira-kira responnya? It's usual thing. Itu hal biasa. Gitu ya. Kurang bagus ya kalau kayak begini respon seorang ibunya ya. Yang kurang cocok ya. Kemudian di sini you must be better next time. Kamu harus lebih baik berikutnya, atau maksudnya di sini di lain waktu. Oke, kita tahan dulu. Kira-kira maksudnya apa gitu ya? Kalau ini not okay, apakah mungkin ibunya mengatakan not okay? Ini nggak mungkin ya. I'm proud of you. Ya, saya bangga dengan kamu. Kalau si Maria bilang saya memenangkan kontes musik itu, berarti saya bangga terhadap kamu. Oh, ini boleh juga ini ya, lebih cocok juga ini ya. Oke, atau thank you. Nggak nyambung ya kalau Mother yang bilang thank you. Kecuali ibunya yang memberikan pujian kepada Maria, maka Maria akan mengatakan thank you gitu ya. Ya, yang cocok adalah D ya, karena ini pasti ibunya bangga gitu ya. I'm proud of you gitu ya. Kita lanjutkan. Ada sini Nuri has just finished practicing singing. Ya, she will sing in the celebrations of India's independence. Nuri telah menyelesaikan berlatih, telah selesai barusan saja selesai berlatih bernyanyi. Dia akan bernyanyi di perayaan peringatan ya, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sinta praises her. Sinta memberikan pujian kepadanya bahwa dia sings like a real singer, karena dia bernyanyi seperti penyanyi aslinya gitu. And she will get a big applause for them. Dan dia akan mendapatkan applause atau tepuk tangan yang meriah ya untuk itu. Kemudian Sinta, you sings like a singer. Titik-titik apa? Kemudian thank you. Kemudian Nuri mengatakan thank you. Mungkin Sinta mengatakan apa kepada Nuri sehingga dia jawabnya thank you. That's very nice of you. Oke, kita lihat dulu di sini ya. You sings like a singer. I'm sure you will get a
very big applause. Saya yakin kamu akan mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Ini cocok ini ya. Ya, kalau yang B, you are a good student. Kamu murid yang baik. I'm sorry, congratulate to Nuri. I'm not good. Kalau congratulate ini berarti mengatakan selamat ya. Sementara ini kan belum lagi ya. Belum lagi dimulai ini konteksnya. Oke, berarti yang cocok adalah ini. Saya yakin kamu akan mendapat. Nah, ini bentuk keyakinannya ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Karena di sini sudah disebutkan tadi ya, she will get a big applause. Ini sudah disebutkan di sini bahwa dia ini. Ini tinggal masuk ke percakapannya saja ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. She had. Nah, di sini ada untuk mengurutkan phrase ya. Phrase ini urutan kata atau word orders ya. Word orders di sini maksudnya ada urutan kata sesuai dengan tingkatannya, maksudnya di sini kelas kata ya, sesuai dengan tingkatan kelas kata. Oke, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu di sini ya, ada she had bla 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 bla. Di sini kita pakai ini. Sini ada, kalau kita lihat sini pilihannya ada nice black British bag atau nice British black. Nah, biasanya kalau seperti ini kita lihat dulu di sini noun-nya, ini kata bendanya ya, ini kata bendanya. Oke, kata bendanya di sini biasanya setelah ini pasti benda ini berasal dari mana ya, berarti sini origin. Oke. Contoh kalau lebih apanya American bag, tas yang berasal dari Amerika, atau big American bag. Nah, coba kita lihat di sini. Kemudian ada origin, kemudian ada kalau ada warna color boleh ya urutannya. Kemudian ada lagi ini kalau pendapat opinion ya. Jadi sini ada opinion ya. Opinion ini pendapat boleh di sini ya. Kalau nice, good ya, tergantung kita. Beautiful itu sudut pendapat kita bagaimana untuk melihat benda itu. Ini tadi origin ini asal usul ya, ini asalnya dari mana gitu ya. Kalau ini color ini adalah warna ya. Ini asal ya. Kemudian kalau ini warna. Jadi ada urutannya ya untuk membentuk frase kata benda ya. Jadi she had dia memiliki sebuah tas British ya. Tas yang berasal dari Inggris yang berwarna hitam dan bagus. Berarti ini ya, nice black British bag. Ini urutan yang benar ya. Nah, ini dia. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan masih seperti soal yang nomor 12 ya. Oke, jadi noun-nya yang di belakang ya. Lagi-lagi kata benda itu berada di belakang, ini dia. Oke. Terus kemudian kata sifatnya, oke, young man ya. Di sini ada ceritanya young man selalu young ya. Young di sini adalah boleh berupa usia, ukuran itu ya. Oke, berarti usia age ya. Age. Kemudian bisa kita usin opinion. Opinion itu pendapat kita, boleh kita bilang baik atau cantik gitu ya. Oke, berarti di sini ini noun-nya bendanya apa adalah laki-laki ya. Oke, terus usianya muda, tua, young. Berarti ini dia, an honest young man. Itu jawaban yang benar adalah ini, urutan yang benar. Ken adalah seorang pria pemuda, berarti pria muda, berarti pemuda yang jujur. Honest ini kan artinya jujur ya. Urutannya seperti ini. Oke. Berikutnya masih sama ya. Nomor 14 masih ceritanya sama ya. Oke, sini udah semakin semakin bertambah susunan katanya ya.
Oke, kita lihat di sini nomor 14. We used to have lunch on this. Yang jelas sih ceritanya kata bendanya ada table ya. Oke, kata bendanya ini table. Terus kira-kira nah mana yang duluan ini? Nah biasanya kan tadi ada kalau kita di atas tadi ada origin nih, berarti asal usul. Atau terbuat ya, terbuat dari apa itu boleh juga. Nah berarti ini mejanya terbuat dari kayu, berarti wooden table. Oke, kemudian warna berarti ada black wooden table. Nah kemudian di sini ada round, ini ukuran. Bentuk ya, sorry ya. Ini bentuk ya, bentuk. Ini warna. Manakah duluan kira-kira? Apakah duluan warna atau bentuk kira-kira? Oke. Nah, yang mendekati jawaban adalah yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Ini mendekati jawabannya. Wooden table benar. Cuma di sini sekarang apakah round black wooden table. Nah, biasanya yang duluan adalah ini ya. Yang paling dekat dengan noun itu adalah warna. Kemudian bentuknya. Jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, berarti kita buat di sini origin ya. Kemudian color, kemudian bentuk itu size atau ya bentuk boleh, ukuran ya boleh. Oke, size. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15 masih sama ya, masih sama. Oke, he has read your. Oke, nah sama seperti tadi ada kata benda, kemudian ada origin ini ya. Oke, masih sama. Kemudian ada ukuran ya, ada ukuran. Kemudian kita lihat dulu sini. Berarti yang paling mendekati adalah ini ya, ini yang paling mendekati dengan yang ini. Kita lihat di sini ada ancient, ada thick. Apakah ancient dulu baru thick atau thick dulu baru ancient? Gitu ya. Nah, biasanya yang paling apa adalah ancientnya, berarti ini adalah usia ya, age. Kemudian baru ukuran ya. Berarti age, kemudian ada ukuran size ya. Oke, seperti itu ya. Ini noun, ini benda, dan yang ini origin adalah asal usulnya. Kemudian age ini adalah umurnya, usianya. Kemudian yang S ini adalah size-nya. Ini ukurannya. Oke, book bendanya berarti origin, kemudian age berarti ancient. Thick ancient Roman book. Jawaban yang benar adalah ini. Oke. Kita lanjutkan. The coronavirus disease COVID-19 has been the coronavirus viruses in this century. Nah, nomor sini kok virus corona, penyakit virus corona ini COVID-19 telah menjadi atau gimana kira-kira ya, titik-titik viruses. Di sini ceritanya ada more, ada as dangerous as, most, many. Ini ceritanya komparatif dengan superlatif ya. Kalau pakai the dia berarti superlatif. Ciri-cirinya superlatif berarti superlatif. Masih ingat ya? Superlatif ini perbandingan ya, superlatif. Oke, superlatif. Berarti ini ceritanya paling ya. Tingkat paling ya, paling atau ter. Oke. Nah, biasanya ini menggunakan the most, paling apa, tapi apabila dia terdiri dari dua suku kata ya. Lebih dari dua suku kata ya. Lebih dari satu suku kata gitu ya. Contoh the most beautiful. Nah, itu contohnya paling cantik ya. Beautiful. Oke, ini contohnya seperti ini ya. The most beautiful. Oke, kita lihat sini ada Pharisee ya. Pharisee ini Pharisee ada tiga suku kata.
maka menggunakan the most, pakai most. Ini ya. Kalau more ini komparatif, lebih, ya. Itu mementingkan dua hal. Kalau superlatif mementingkan satu dengan banyak, ya. Kalau ini dua. Oke, kalau as dangerous ini sama, ya, perbandingannya sama, gitu ya. Bahwa si A dengan si B itu sama bahayanya, gitu ya. Kalau ini banyak, kalau ini juga banyak. Jadi ini ya, yang benar adalah most, paling, ya. Oke, ada kata most untuk superlatif. Kita lanjutkan. Ada di sini Aris dan Mamai. Should we find our assignment of English subject? Bla bla bla. It's on page 10. Ya, itu ada di halaman 10. Jadi kira-kira pakai apa di sini? Who should? Siapa yang harus? Nggak cocok ya. Which should? Yang mana seharusnya? When should we find? Sini kan artinya apa yang harus atau kemana, di mana saya harus menemukan, gitu ya, di mana saya harus menemukan. Berarti kira-kira pakai apa ini? Kata tanya apa? Berarti menggunakan kata tanya where, ya. Kita menggunakan where ini adalah di mana, karena di mana kita harus menemukan, gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah where, ya. Oke, gampang sekali ya ini where, ya. Where should we find, ya. Berarti ini kata tanya when di sini contohnya, ya. Oke, ini dia. Baik, kita lanjut nomor 18. Like bla bla bla, like a cup of coffee. Cocok yang mana nih? Can I like? Bisakah saya? Nggak mungkin ya, tidak cocok ya. Ini tidak cocok. Should I like? Haruskah saya? Tidak cocok ini ya. Ini nggak cocok, ini juga nggak cocok. Could I like? Nggak cocok. I will do like, nggak cocok. Would you like? Maukah kamu? Ya. Maukah kamu secangkir kopi, ya? Would you like? Would you? Ini would you like? Oke, jadi jawaban yang benar adalah ini. Oke, setelah would ini bentuk pertanyaan menawarkan sesuatu ya ini ya. Menggunakan kata would you like. Nih, ada would dengan would you like. Oke. Nah, di sini ada teks. Ada teks di sini. Tapi di sini kira-kira ceritanya adalah memperkenalkan diri ya. Oke, kalau ada teks seperti ini nggak usah bingung, ya paling langsung ke pertanyaan saja, kemudian nanti lihat pilihannya, baru setelah itu nanti supaya semakin kita bisa langsung lihat ke teksnya ya. Tapi kalau ada bentuk pertanyaan soal seperti ini, bentuk teks seperti ini, usahakan kita langsung lihat pertanyaannya dulu, kemudian pilihannya, baru kita masuk ke teksnya. Kenapa seperti itu? Supaya kita untuk menghemat waktu, ya, supaya jangan dua kali untuk membaca. Oke, katanya di sini nomor 19, who is her favorite author? Who is her favorite author? Author di sini pengarang ya. Berarti pengarang favoritnya. Ceritanya siapa ini? Di sini ceritanya si Rebecca ya. Sini ada pilihannya, kita belum bisa pasti, cuma kita sudah ada gambaran kemana ceritanya. Oke, ini sini yang diceritakan adalah yang memperkenalkan adalah si namanya Rebecca ya. Oke, Rebecca. Ada apa dengan Rebecca ini kira-kira? Oke, kita lihat langsung sini ya, langsung saja. By the way, ngomong-ngomong, I really like to read and write. J.K. Rowling is one of my favorites. Nah, ini dia, ada favorite author. Nah, berarti J.K. Ini ada J.K. Rowling. Jawaban yang benar adalah ini. Gampang kan? Jadi nggak dua kali baca. Ya. Oke, nomor 20. Kita lanjutkan nomor 20. Oke, kita lanjut nomor 20. Surya Lucy, this is my new friend. His name is Donny. He is a company director. Lucy, ini adalah teman saya, namanya Donny. Dia adalah seorang direktur perusahaan. Hai Donny. Hello Lucy. Titik-titik. Nice to meet you. Nah, berarti ini pertama kali bertemu pakai apa kira-kira? Dia seperti yang sudah kita tahu, berarti menggunakan how do you do ya, how do you do. Nah, makanya jawabannya dia how do you juga. Nah, ingat ya, kalau pertama kali perkenalan dengan seseorang gunakan kata how do you do, maka direspon how do you do juga ya. Ini dia. Oke, nomor 21 ini ada di sini ya, kita lihat dulu.
Sir, would you like me to close the window for you? Ini berarti menawarkan bantuan ya. Ini ceritanya menawarkan bantuan, offering help ya. Ya, offering help. Oke, ini dia. Nah, sir, would you like me to close the window for you? Maukah kamu saya yang menutupkan jendela untuk kamu? Ya, berarti menawarkan diri ya untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Yes, please. It's very cold inside ya, dingin sekali di dalam. Oke, the underline sentence. Jadi ini yang diminta ya. Ini ceritanya tentang apa ini? Ungkapan apa ini? Berarti itu menawarkan bantuan ya. Oke, itu jawaban yang benar adalah asking help. Enggak lah, ini kan bukan meminta bantuan ya, tapi menawarkan bantuan ya. Oke, ini salah. Berarti offering help ini yang benar. Menolak tidak ya, karena kan yang garis bawah ya. Kecuali yang diminta tadi ini yes please berarti menerima gitu ya. Berarti ini salah, bukan accepting, tapi juga bukan suggestion. Oke, itu menawarkan bantuan ya. Kita lanjutkan. Mom, do you need some help? Menawarkan bantuan juga ya. You look so busy this morning. Of course, dear. I need another pair of hands to wash the dishes. Underline sentence express. Yang diminta underline berarti yang di garis bawah ini ya. Berarti yang ini. Sini ada respon of course, berarti menerima bantuan tadi ya, menerima. Berarti kita lihat sini. Kira-kira pilihannya apa? Express apa? Mengungkapkan accepting ya. Artinya accept ini menerima. Itu jawaban yang benar ya. Offering help yang gini, do you need some help? Tapi yang diminta kan underline sentence, berarti yang ini yang di garis bawah. Oke, berarti jawabannya adalah accepting help. Berarti yang ini semua ini salah ya. Ini salah, bukan menolak ya, bukan minta maaf ya. Oke, lanjut. Sonny, will you give me that book? Will you give me that book? Sure. Complete the dialogue above with right expression. Will you give me that book? Ini ceritanya minta bantuan ya. Will you give me that book? Maukah kamu memberikan saya buku itu? Ya, atau tolong ambilkan buku itu, kira-kira seperti itu ya maksudnya. Sure. Kalau dia will you berarti sure I will ya. Ya berarti jawaban yang benar adalah C ya. Lanjut nomor 24. May I help you? Bisakah saya bantu kamu? Don't bother yourself, thanks. The underline sentence express, nah kira-kira apa? Ini coba kita lihat dulu sini ada di garis bawah, don't bother yourself, thanks. Nah kalau ini yang garis bawah adalah ini respon dia ya. Berarti dia kira-kira di sini menerima atau menolak ya? Kan di sini kata ya tidak usah repot-repot ya. Maksudnya tidak usah repot-repot ya, don't bother yourself, thanks. Tidak usah repot-repot berarti menolak deh ya. Oke, ini ceritanya menolak. Oke, berarti menolak bantuan. Oke, berarti ini yang ditanyakan. Asking meminta bukan ya, giving bukan, offering bukan, refusing an offer berarti refusing artinya menolak. Berarti ini jawaban yang benar. Dia bukan menerima, bukan accepting ya. Oke, kita lanjutkan. Do you need? Oke, kita lihat di atas lagi. Do you need any help? Do you need any help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Berarti menawarkan. Yes, please. I can't find my glasses. Underline word express. Di sini yes, please. Berarti yang di garis bawah ini kira-kira menerima atau menolak ya. Berarti sih ceritanya ya dia menerima karena dia mempersilahkan ya supaya dia dibantu gitu. Oke, berarti kita lihat sini preference ini menyatakan lebih suka ya, pilihan ya. Accept help and assistance, menerima bantuan. Kira-kira yang mana ya? Jawabannya yes please, berarti ini menerima ya. Ini jawaban yang benar. Ini kalau menerima permintaan maaf ya, enggak nyambung ya. Ini kalau ini menawarkan, ini yang menawarkan, yang ditanya adalah yang di garis bawah ini ya. Ini yang ditanya, berarti ini kan menerima bantuan tadi. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian ada ini, it's very hot here. Sorry, it's very hot here. Sure, no problem. Kira-kira dia bilang apa sih Martha sehingga Sinta mengatakan sure?
boleh gitu ya. Tentu saja tidak masalah. Kira-kira bilang apa dia? Sehubungan dengan very hot, dengan suasana yang panas. Soal sini, could you close the door? Could you close? Maukah kamu menutup pintu? Panas tapi ditutup pintu, nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung ini. Oke, would you mind if I turn on the fan? Apakah kamu keberatan jika saya menghidupkan kipas angin? Itu sure jawabannya, tentu saja. Wah, would you turn off the fan? Maka kamu mematikan kipas angin? Ya nggak nyambung ya, ini kurang nyambung. Ini kita tunggu dulu ya. May I leave now? Bolehkah saya tinggal sekarang? Oh enggak, ini mau berangkat ceritanya. Would you mind if I turn on the fan? Would you I mind? Akankah saya keberatan jika ya enggak? Ini ya jawabannya. Would you mind, ini ya jawabannya yang sesuai ya. Oke. Apakah kamu keberatan jika saya gitu ya? Jika saya menghidupkan kipas angin? Sure, tentu saja. Tidak keberatan ya maksudnya. Jadi ini dia, no problem, ketika masalah gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah ini ya, yang B ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh my god, I left my book at home. Saya meninggalkan buku saya di rumah. Bukunya ketinggalan deh ceritanya ya. So the expression to complete the dialogue is, kira-kira bilang apa si Dev ya? Shall I take it for you? Maukah, bisakah saya ngambilnya untuk kamu? Nah, ini menawarkan diri ya. Menawarkan diri untuk membantu ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira yang cocok apa ini? Kita tahan dulu nih ya. Just forget it, lupakan saja, nggak mungkin ya. Let me take you to school. Ini biar saya antar kamu ke sekolah. Ini ceritanya kan bukunya tinggal nih. Kira-kira Dev mau kasih solusi atau tidak gitu ya. I'll treat you chicken. Nah, nggak nyambung ini. Ini malah dia mentraktir makan ini ya, mie ayam ya. Just buy it, suruh beli. Ah, tidaklah. Mungkin dia ini ya, ditawarin ini ya, bantuan ini. Oke. Jawabannya adalah A. Situasinya ada seperti, your friend needs a book for his homework, but he doesn't have money to buy it. What will you suggest? Ada ceritanya seperti ini. Ada situasi teman kamu membutuhkan sebuah buku untuk PR-nya, untuk mengerjakan PR, tapi dia tidak punya uang untuk membeli, ya kan? Ini ceritanya mau beli buku, tapi dia nggak punya uang gitu ya. So we suggest, apa yang akan kamu sarankan kepada dia kira-kira? Di sini, you should borrow from our senior. Kamu boleh meminjamnya dari senior kita, meminjamkan uang ini ceritanya. Ya, tahan dulu, bisa jadi ini saran ya. I think you shouldn't do the homework. Saya rasa kamu seharusnya tidak mengerjakan PR. Ini gak benar nih ya sarannya. What if you go to the zoo? Ini malah menyarankan pergi ke kebun binatang ya, nggak nyambung ya. You ought to get some rest. Ini malah menyarankan suruh istirahat. Why don't you go to bookstore? Ini menyarankannya pergi ke toko buku. Tapi lihat dulu di sini ceritanya dia tidak punya cukup uang gitu. Berarti apa solusinya? Ini solusinya ya pinjam dulu ke senior, kakak kelas ya. Ini adalah solusi. Berarti saran ya. Oke, berarti jawabannya adalah you should borrow from our senior. Jadi ini dia jawaban yang benar ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Mary failed again in the test. Nah, ceritanya si Mary ini gagal lagi di ujian. Kira-kira apa sarannya? Kan gitu ya. Si bla 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 harder. Harder ini lebih giat lagi ceritanya. Berarti dia had better study harder. Berarti jawaban yang benar mana ya? Ini ya jawaban yang benar ya. Berarti ini. Ya. Ini menyatakan saran ya. Had better, seharusnya lebih baik gitu ya. Oke. Nomor 31, kita lanjutkan nomor 31. You should. Ini you should, kalau ada kata-kata you should ini berarti menyarankan ya. Kebetulan materi itu di kelas 11 ada topik tentang menyarankan ya. Oke, di sini kita lihat dulu. You should
to pass the test. Kamu harus titik-titik pass the test. Ini ceritanya ini lulus ya, untuk mengatakan lulus ya. Oke, kita lihat you should. Ya, you should. Setelah should ini harus ada kata kerja bentuk pertama ya. Ini kuncinya ya, kata kerja bentuk pertama. Oke, berarti you should study ya. Seharusnya you should study hard. Ini ya, study hard ini maksudnya belajar giat ya. Ini kata kerja bentuk pertama. Kalau studying ini salah. Ini kan sudah tambahkan ing. Ini juga sudah tambahkan ing. Ini kata kerja bentuk kedua. Ini juga kata kerja bentuk kedua. Salah ya. Jadi harus kata kerja bentuk pertama setelah ini. Oke, jadi you should study hard to pass the test. Untuk lulus ujian. Oke, kita lanjutkan nomor 32. Dewi, ada Dewi di sini. Titik-titik. Nah, ini kira-kira bilang apa Dewi ini? Sehingga I'd love to. Oke. But I have an appointment with a friend tomorrow. Ini ceritanya seperti mengajak ya. Ya, saya suka gitu ya. Tapi saya punya janji. Nah, appointment ini janji ya. Ini janji untuk bertemu dengan teman besok. Berarti kira-kira ini si Dewi ini mengajak. Berarti ini ceritanya invitation ya. Ceritanya invitation ya. Invitation. Oke, invitation. Ini ceritanya mengajak. Undangan ya. Oke, kita lihat dulu. The fine art exhibition is great. I'd love to. Aku nyambung ya. I will go to the fine art exhibition. Saya akan pergi ke to the fine art exhibition. Ini pameran ya, pameran seni. Oh, kita lihat dulu. Kira-kira di sini sudah jelas nggak ada di sini mengajak? Kira-kira belum ada ya. I'll be grateful if I go to the art exhibition. Saya akan senang, berterima kasih jika saya pergi. Ini kurang dapat ya. How about going to the fine art exhibition tomorrow? Ini how about ini berarti gimana kalau pergi ke? Nah, ini sudah termasuk menyarankan atau juga mengundang ya, atau mengajak ya. Ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah ini. How about? Gimana kalau gitu ya? Gimana kalau pergi gitu ya, ke pameran seni? Ini dia, tomorrow. Ini ceritanya besok. Nyambung ya. Oke, berarti jawabannya adalah D. 33. What is Priyo doing in his vacation now? Apa yang Priyo sedang lakukan di liburannya sekarang? He is, ini ceritanya kan doing. Berarti sedang terjadi di masa sekarang. He is to Bangladesh now. Berarti he is going ya. Ini pakai going ya. Pakai going. Berarti ini jawaban yang benar. Ini present continuous. Ya, present continuous tense. Oke, kita lanjutkan 34. Where is mommy, daddy? Di mana? Ibu, papa? Ya. She is in the living room. Dia sedang berada di ruang tamu. See bla 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 movie on TV. Dia sedang menonton TV. Nah, pasti gitu ya, karena kan dia sedang di ruang tamu, berarti ada sana TV dan sedang menonton film ya, menonton TV. Oke, berarti sini ceritanya present continuous ya, masih present continuous ya ceritanya tensesnya, karena sedang berlangsung di masa sekarang. Nah, berarti she is watching ya. She is watching. Ini salah, berarti yang benar. Kalau watching saya salah, harus ada to be-nya ya. Karena kan present continuous itu subject plus to be-nya is, am, are, ya, kemudian masuk verb ing-nya, masukkan objeknya. Nah, ini adalah polanya sepertinya. Oke, kita lanjutkan nomor 35. Nah, di sini tensesnya kira-kira apa nih? Nah, ini sepertinya tensesnya ini di masa lampau, tapi di sini diminta ada sedang terjadi, berarti past continuous tense ya. Berarti ada past continuous tense. Ada
past continuous tense. Tadi sudah kita singgung ya di atas ya, past continuous tense. Oke, so berarti di sini where, gunakan you pakai to be where ya, karena ini bentuk pertanyaan. Where you sleeping, berarti jawabannya ada yang ini ya, I ya. When I visited your house yesterday. Oke. Jawabannya adalah ini ya, where you ya. To be-nya you kan pakai where. Kemudian menggunakan kata kerja ing ya, karena continuous. Verb ing. Oke. Nomor 36. Next week we will have a long holiday. So on your holiday, what are you going to do, Yona? Nah, kita lihat sini ada minggu depan kita akan liburan. Jadi di liburan nanti apa yang akan kamu lakukan, Yona? Berarti apa yang kamu akan lakukan? Kira-kira apa? Ya. Kalau di sini pilihannya ada I don't know where I go. Saya tidak tahu pergi kemana. Saya pergi kemana. Kemana perginya gitu ya. Kemudian ada B, I'm sorry, I can't tell you. So, maaf, saya tidak bisa untuk memberitahukannya kepada kamu. See, this is not your business. Ini bukan urusan kamu. Oh, ini kurang tepat ya kalau jawaban yang ini ya. Ini juga kurang tepat ya. Ini juga kurang tepat. I have nothing to do. Saya tidak punya, tidak ada melakukan apa-apa. Nyambung ya. I'm thinking of going to Jogja. Sorry. Nah, ini mungkin ada ini dia. Dia sedang memikirkan pergi ke Jogja. Berarti jawaban yang benar ya. Oke. Nomor 37. Ada di sini, film of Kartini is so inspiring. And what do you think about the inspiring film of Kartini? Nah, ceritanya di sini ada what do you think? Berarti ini ungkapan pendapat ya, opinion. Nah, ini juga dibahas di kelas 11 ya. Oke, opinion. What do you think? Bagaimana menurutmu tentang inspiring film of Kartini? Berarti film Kartini yang menginspirasi. I think, menurut saya apa? Berarti setelah ini nanti kalimat baru. Apa pendapatnya? I think, thank you, enggak nyambung ya. I think you forget Kartini's day, enggak nyambung. I can't hear, enggak nyambung. I think I love Kartini's film. It is so inspiring me. Ya ini ya, nyambung ya. Ini I think let's go, enggak nyambung. Ngajak lagi. Oke, nomor 38. I think our city is safe from the virus, so we can go around. Katanya gini, menurut saya kota kita ini aman dari virus, jadi kita bisa pergi keluar, ya, keliling-keliling. But I don't think so, tapi menurut saya tidak. So, our city is not safe. We must stay at home at least in lockdown time. Jadi I don't think so. Menurut saya tidak. Ya menurut saya tidak gitu ya. Apakah setelah ini our city not safe ini langsung adalah ini isi pendapatnya. Kira-kira apa? Bagaimana untuk meresponnya? In my opinion, menurut saya our city is not safe. Oh, ini masih cocok ya. See, forget ini gak nyambung. See you next tidak nyambung. You know it tidak nyambung. I'm thinking of the virus gak nyambung. Berarti ini ya. Menurut saya kota kita tidak aman. Oke, lanjutkan nomor 39. After school, Herman feels very tired and he gets dizzy. Setelah pulang sekolah, Herman merasa capek dan kepalanya pening ya. I think, menurut saya, it is not necessary he doesn't leave the bed. Kira-kira apa pendapatnya lagi? Kemudian katanya dan dikira tidak perlu, ya dia tidak boleh meninggalkan tempat tidur. Maksudnya dia tetap istirahat aja gitu ya. Oke, kira-kira apa? I think you must go to school. Mungkin gak nyambung ya. Yang sini kan yang Herman yang ini ya, yang sakit gitu ya. Oke, setelah pulang sekolah berarti di sini menggunakan subjek he nanti ya. Ini juga menggunakan you have to take, kamu harus membawanya ke rumah sakit ya. Nggak nyambung ini karena kan di sini cukup istirahat aja di rumah ya. Berarti
he should lie down and have the bed rest time. Nah, ini dia cocok. Dia seharusnya berbaring ataupun tiduran aja dulu, kemudian istirahat gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar yang adalah ini. C ya. Nomor 40. Ini lumayan panjang ini ceritanya, ini Mas tentang apa ya? This day is Mother's Day. Hari ini adalah hari ibu. And I want to give her my painting. Dan saya akan memberinya lukisan saya. When you look my painting, what do you think about it? Ketika kamu melihat lukisan saya ini, bagaimana menurutmu? Ini menanyakan pendapat ya. Oke, jadi dia kasih pendapat, it's so beautiful and amazing. And I think you must develop your painting talent to professional level. Katanya menurut saya kamu harus mengembangkan lukisan kamu, bakat lukisan kamu menjadi ke level profesional. Wah, ini lebih hebat lagi maksudnya. That's opinion sounds great. Itu pendapat itu kedengarannya bagus ya. Terima kasih ya atas pendapat kamu, Ronnie. Ya. Okay, it's my pleasure. Oke, berarti dia ini responnya baik ya. From the conversations about painting, tentang lukisan, Ron is, mana si Ron ini? It's so beautiful and amazing. Kira-kira si Ron gimana ya? Apakah Ron ini asking a time atau giving opinion atau asking a gift? Nah, kita lihat dulu si Ron tadi sini kira-kira bilang apa ya? Kita lihat. It's so beautiful and amazing. Sebelumnya si James mengatakan, what do you think about it? Berarti dia meminta pendapat. Kemudian si Ron memberikan pendapat gitu ya. Memberikan pendapatnya gitu. Berarti si Ron memberikan pendapat. Kira-kira give opinion ya. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Ini salah ini ya. Giving an opinion ya, ini yang benar. Oke. Nah, sudah tuntas ya soalnya 40 ya, cukup. Ya, lumayan banyak ya soal, tapi ya mudah-mudahan soal ini bermanfaat ataupun menjadi persiapan yang matang buat kamu untuk menghadapi ujian bahasa Inggris semester ganjil ya tahun ini ya. Oke. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan sharekan ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa latihan soal bahasa Inggris ya untuk semester ganjil ini. Oke. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kamu, dan banyak belajar. Persiapan lebih matang. Itu yang paling penting. Okay, so I want to say thank you very much. See you next time.